akan memuji Tuhan untuk lagu yang pertama, yaitu Dari Terbitnya Matahari. Semua tahu lagu itu, semua tepuk tangan ya. Dari terbit semua tahu lagu Saya Tahu Sadar Siap kok, pasti tahu. Kita buat gerakan yang semangat. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap, siap sadar tahu. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap, siap sadar tahu. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap, siap sadar tahu. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Yeay, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Karena itu semua duduk kembali, lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan Bapa hingga saat ini Bapa. Sekarang kami anak-anak akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Bapa bisa menuntun, menyertai kami dari awal hingga bisa berakhir dengan baik. Ini doa, ini sembahyang kami hanya di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan satu kali lagi. Semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Allahku Besar. And so mighty, there's
firman-Mu. Ketemu lagi dengan Kakak Nela. Hari ini Kakak Nela akan membawakan satu cerita yang sangat-sangat menyenangkan. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita doa dulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk minggu baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini yang Tuhan kasih untuk kami belajar bersama tentang firman Tuhan. Kami akan memulai kegiatan kami untuk belajar tentang firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kami Roh Kudus supaya kami mengerti akan firman yang kami baca dan renungkan sebentar. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini ada satu cerita yang sangat menarik. Tapi sebelumnya Kakak Nela mau tanya dulu, adik-adik pernah diberikan sebuah janji? Misalnya Mama janji bilang, ingat kalau kakak naik kelas, Mama beli kasih sepeda baru. Atau mungkin Bapak pernah janji, ingat kalau tidak nakal, nanti Bapak kasih hadiah. Nah, ketika adik-adik dijanjikan oleh Bapak dan Mama, adik-adik percaya atau tidak? Pasti percaya dong, karena Bapak dan Mama yang janji. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya juga tentang janji. Satu kali, di zaman yang sangat-sangat jauh dari kita hari ini, di zaman dahulu kala, ada seorang bapak yang sudah sangat tua. Bapak ini hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Dia sayang Tuhan, dia rajin berdoa, dia rajin beribadah. Tapi sayangnya, bapak ini walaupun dia sudah tua, dia belum punya anak. Nah, tetapi Tuhan pernah janji kepada bapak ini bahwa suatu saat bapak ini akan memiliki anak dan punya keturunan yang sangat banyak. Jumlahnya itu seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Tuhan Allah bilang, kalau orang bisa hitung bintang di langit dan pasir di laut, ini Bapak punya keturunan juga akan terhitung. Bapak ini tunggu lama sekali janji Tuhan, tapi belum terpenuhi. Sampai akhirnya Bapak ini sudah sangat tua. Dia muka keriput-keriput. Nah,
ketika dia sudah sangat tua, istrinya juga sudah sangat tua, Tuhan menggenapi dia pun janji. Istri dari bapak ini benar-benar hamil. Dia hamil, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat ganteng, dan bapak ini sangat senang. Anak laki-laki ini lahir ketika bapak ini sudah berumur 100 tahun. Wah, sudah tua ya, tua sekali. Tetapi janji Tuhan itu walaupun sudah lama, Tuhan akan tetap genapi. Nah, adik-adik, kira-kira siapa yang bisa tebak ini bapak ini siapa ya? Pasti ada yang tahu. Bapak ini adalah Bapak Abraham dan istrinya bernama Sarah. Mereka berdua menantikan janji Tuhan itu lama sekali sampai Bapak Abraham sudah berumur 100 tahun baru mereka memperoleh anak. Nah, anaknya diberikan nama Ishak yang artinya tertawa. Dalam artian bahwa ketika Ishak lahir, Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini sangat bahagia karena janji yang Tuhan berikan itu benar-benar nyata. Nah, adik-adik, tadi di awal Kakak Nila tanya, toh adik-adik percaya dengan janji dari Papa dan Mama? Pasti adik-adik percaya. Kenapa? Karena Papa dan Mama itu orang yang sangat adik-adik sayang. Nah, apalagi Tuhan. Bukan hanya adik-adik sayang Tuhan, tapi Tuhan itu sayang sekali dengan adik-adik. Artinya, semua janji yang Tuhan kasih untuk kita, itu akan Dia genapi. Mau berapa lama pun, pasti Tuhan genapi. Seperti Tuhan menggenapi janji dari janjinya kepada Abraham dan Sarah. Nah, setelah anaknya lahir, Abraham itu menyunat anaknya. Nah, kalau tradisi kita hari ini, orang Kristen, apalagi anak-anak Betania, setelah lahir, orang tua bawa ke gereja untuk dibaptis. Nah, artinya Ishak itu memperoleh bagian janji Allah kepada Abraham. Sama juga dengan adik-adik, ketika adik-adik dibaptis, adik-adik juga menerima bagian janji Allah kepada orang Kristen. Nah, adik-adik, karena itu di minggu kita belajar bahwa percaya kepada janji Tuhan dengan sepenuh hati itu penting. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, adik-adik, siap belajar untuk percaya janji Tuhan minggu ini? Pasti siap. Karena anak-anak Betania Nekolan itu anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, dan yang paling utama, anak-anak yang takut Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini itu terambil dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Berikutnya Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian firman Tuhan kita hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, kita akan menutup cerita kita hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama, di mana kami diajar untuk senantiasa percaya kepada janji Tuhan, karena Engkau senantiasa menepati janji-Mu kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Tolong kami supaya sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu, kami senantiasa percaya kepada Tuhan, kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kegiatan kami seminggu ke depan, kami mohon Tuhan jaga kami, supaya kami tidak pernah lupa terhadap janji-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekian. Salam. Halo adik-adik, tadi ketong sudah dengar firman Tuhan. Nah, sekarang ketong mau penerapan. Nah, yang pertama untuk kelas Imria. Nah, nanti kelas Imria, adik-adik lihat di buku penerapan yang sudah dibagikan. Di situ ada sebuah gambar. Nah, adik-adik kasih warna itu gambar. Itu gambar Abraham dan Sarah. Nah, dong tuh tertawa karena Allah memberikan Ishak kepada mereka. Yang berikut untuk kelas pratanggung. Nanti adik-adik lihat di buku penerapan. Di situ adik-adik minta untuk tulis doa syukur kepada Tuhan. Nah, doa syukur ini karena Tuhan sudah kasih apa yang adik-adik minta. Jadi adik-adik tulis di dia punya bagian bawah doa syukur kepada Tuhan. Nah, setelah itu adik-adik mulai hias ini, adik-adik punya doa. Nah, yang berikut untuk kelas tanggung, remaja dan teruna. Di situ adik-adik lihat di buku. Nanti adik-adik ini tulis pengalaman adik-adik saat mendapatkan sesuatu. Nah, mendapatkan sesuatu yang adik-adik tunggu terlalu lama dan adik-adik doakan itu terlalu lama. Nah, setelah itu adik-adik tulis, adik-adik perasaan tuh kemana pas sudah dapat itu sesuatu. Pas Tuhan sudah jawab, adik-adik punya doa. Nah, setelah itu adik-adik buat sebuah komitmen. Nah, komitmen contohnya itu kita berdoa agar Tuhan menolong kita dapat nilai yang bagus. Maka kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kita meminta Tuhan menolong kita meraih cita-cita, maka kita pun harus tekun dan sabar belajar dan menambah pengalaman. Setelah itu adik-adik akhiri dengan doa syukur. Nanti adik-adik tulis di bagian bawah. Bawahnya buku adik-adik tuh di bagian bawah. Adik-adik tulis adik-adik punya cerita pengalaman, komitmen, dan yang terakhir doa syukur. Oke, nanti kalau adik-adik buat itu penerapan, adik-adik bisa kirim di media sosialnya adik-adik atau kirim kasih guru-guru Pak. Nah, nanti contoh penerapannya itu akan ada di akhir video. Nah, baik adik-adik, kita sudah mengikuti sekolah minggu online minggu ini. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita dengan kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa, karena Bapa telah memimpin, menyertai kami, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online kami. Kami mohon Tuhan, penyertaan-Mu memberkati kami, memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik, 1, 2, 3, Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.